Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Umi Nandiro, dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan ketentuan umum perpajakan. Dalam ketentuan umum perpajakan ini akan dibahas beberapa hal, mulai dari pengertian umum yang memuat definisi istilah-istilah di dalam perpajakan, kemudian ada NPWP dan PKP, pemotongan dan pemungutan pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, pembukuan dan pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, surat paksa, keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Nah, jadi ketentuan umum perpajakan ini mengatur hal-hal berikut ini. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, ini yang pertama adalah kita bahas tentang NPWP, karena untuk definisi silakan nanti dibaca sendiri. NPWP dan PKP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP ini fungsinya adalah identitas wajib pajak, jadi kayak KTP, satu identitas untuk satu orang wajib pajak. Kecuali nanti dalam hal lain, misalnya suami istri yang kewajiban perpajakannya digabung, nah itu NPWP-nya jadi satu. Ini adalah contoh NPWP. PKP, pengusaha kena pajak. Fungsi dari pengukuhan PKP adalah digunakan untuk mengetahui status PKP-nya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai, serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Nah, jadi seperti contoh saya di video sebelumnya, yaitu ketika kita belanja ke minimarket itu, atau saya sebut merek ya, nggak apa-apa. Misalnya kita belanja ke Indomaret, nah itu kan kita dikenakan PPN. Nah, sedangkan untuk barang yang sama kita beli di pasar, kita nggak dikenakan PPN. Nah, itu bedanya apa? Ya ini, terkait dengan status PKP-nya. Kalau Indomaret, dia PKP, pengusaha kena pajak. Berbeda dengan penjual yang di pasar, dia bukan pengusaha kena pajak, sehingga kalau kita beli di pasar itu tidak perlu dikenakan pajak. Nah, itulah fungsi dari PKP. Jadi semua orang bisa jadi pengusaha, tapi tidak semuanya wajib memungut PPN. Tergantung status PKP-nya. Kalau dia sudah dikukuhkan sebagai PKP atau berstatus pengusaha kena pajak, maka dia menjadi wajib memungut PPN. Nah, untuk penghapusan NPWP maupun PKP itu bisa dilakukan dalam 3 kondisi. Jadi penghapusan itu bisa dilakukan oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, apabila kondisi yang pertama adalah WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai Undang-Undang Perpajakan. Jadi tidak semua warga negara memang harus mendaftar NPWP, tapi hanya yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif saja yang bisa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP. Nah, persyaratan subjektif dan objektifnya seperti apa? Salah satunya adalah dia sudah memiliki penghasilan dan seterusnya, nanti bisa dicek sendiri. Nah, ketika WP atau wajib pajak tersebut sudah tidak memiliki penghasilan, maka WP tersebut bisa mengajukan penghapusan NPWP. Kemudian kondisi yang kedua adalah jika wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Wajib pajak badan ini maksudnya adalah perusahaan, lembaga.
Nah, itu namanya wajib pajak badan. Karena memang di pajak, wajib pajak itu dibedakan menjadi dua. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Kalau orang pribadi ya berarti individu itu. Kalau wajib pajak badan itu perusahaan. Kemudian kondisi yang ketiga adalah WP sudah meninggal. Jadi kalau wajib pajak sudah meninggal, maka bisa mengajukan penghapusan NPWP. Berikutnya tentang pemotongan atau pemungutan pajak. Pemotongan atau pemungutan pajak melalui pihak ketiga ini merupakan penerapan sistem pemungutan pajak withholding system. Seperti yang sudah kita bahas di dasar-dasar perpajakan di video sebelumnya, bahwa 3 sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self-assessment, withholding, dan official assessment. Nah, untuk yang withholding system itu kan berarti pemotongan atau pemungutan pajak melalui perantara pihak ketiga. Nah, jenis pajak apa saja yang bisa berlaku withholding system? PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, 26, pasal 4 ayat 2, pasal 15, PPN atau PPNBM. PPN itu pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai untuk barang mewah. Nah, nanti seperti apa teknisnya akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, berikutnya terkait dengan pembayaran atau penyetoran pajak. Ya, ini kewajiban pajak yang M ketiga. Masih ingat ya, kemarin kewajiban perpajakan itu ada 4, mendaftar NPWP, kemudian menghitung pajak terutang, menyetorkan pajak. Nah, ini penyetoran pajak medianya adalah SSP, surat setoran pajak. Jadi wajib pajak wajib membayar pajak terutang yang sudah dihitung tadi dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui bank persepsi. Bank persepsi itu apa? Adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi bank di Indonesia itu kan banyak sekali ya, tapi tidak semua bisa menerima pembayaran pajak. Jadi hanya bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan saja yang bisa menerima pembayaran pajaknya. Nah, surat setoran pajak itu berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah mendapatkan validasi berupa NTPN atau nomor tanda penerimaan negara. Nah, mulai 1 Juni 2016 kemarin, pembayaran pajak hanya dapat menggunakan e-billing. Kalau sebelumnya kita ngisi manual surat setoran pajak. Jadi kalau mau bayar pajak, kita datang ke KPP minta surat setoran pajaknya untuk diisi kemudian dibayarkan ke bank. Nah, mulai tahun 2016 itu lebih sederhana. Kita bisa menggunakan SSP atau surat setoran pajak secara elektronik. Namanya adalah e-billing. Ya, jadi kita sudah tidak lagi mengisi SPT, melainkan kita tidak lagi mengisi SSP, tapi kita harus mengisi e-billing. Bentuknya atau formatnya sama dengan SSP, hanya saja bedanya ini kan secara elektronik. Bayarnya di mana? Tetap di bank persepsi, hanya medianya saja yang berubah. Kalau pembayaran pajak menggunakan SSP, maka pelaporan pajak menggunakan SPT. Jadi kewajiban perpajakan itu yang 4M, masih ingat ya, itu harus berurutan ya, mulai dari mendaftar NPWP, menghitung pajak terutang, menyetorkan pajak terutang, lalu kemudian melaporkan. Jadi kalau sudah bayar jangan lupa lapor. Lapor pajak menggunakan SPT atau surat pemberitahuan tahunan kalau itu tahunan. SPT itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajaknya. SPT itu jenisnya ada 2, SPT masa untuk pajak bulanan dan SPT tahunan yang wajib dilaporkan setahun sekali. Jenisnya apa saja? SPT masa itu banyak lagi jenisnya, apa saja nanti bisa dicek di Undang-Undang KUP. Karena e-billing sudah dielektronisasi
SSP sudah dielektronisasi menjadi e-billing, SPT pun demikian. Namanya adalah e-filing. Jadi mulai tahun 2017, lapor pajak sudah menggunakan SPT elektronik, istilahnya adalah e-filing. Nah, berikutnya kita bahas mengenai surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini muncul setelah Fiskus atau pegawai pajak melakukan pemeriksaan pada SPT wajib pajak. Nah, surat ketetapan pajak ini berupa surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Ada lagi nanti surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. KUP juga mengatur tentang kewajiban pembukuan dan pencatatan. Untuk dua kewajiban ini, WP bisa milih dia mau pakai pembukuan apa pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan. Atau gampangnya pembukuan itu pencatatan yang sesuai dengan kaidah akuntansi. Ya, kan? Jadi mulai dari transaksi dicatat sebagai jurnal dan seterusnya sampai ketemu dengan laporan keuangan. Nah, satunya adalah pencatatan. WP bisa memilih menggunakan pencatatan. Pencatatan itu apa? Adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi pendapatan atau penghasilan dan beban. Jadi tidak serinci pembukuan. Bedanya adalah di outputnya. Kalau pembukuan itu outputnya laporan keuangan. Kalau pencatatan outputnya ya hanya catatan atas pendapatan dan beban. Biasanya yang menggunakan pencatatan ini WP UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Sebagai implikasi dari penerapan self-assessment system, di mana wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sehingga Fiskus berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan. Karena pengen ngecek kan, yang sudah dilakukan oleh WP itu udah benar apa belum, sudah sesuai apa belum. Nah itu, makanya di sini ada pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Kalau penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Nah, penyidikan ini muncul sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. Jadi kalau ada indikasi tindak pidana perpajakan, maka barulah dilakukan penyidikan. Oke, sementara itu dulu, nanti selengkapnya silakan dibaca di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.